cara menghadapi debt collector yang tiba-tiba menghadang dan mengambil paksa kendaraan kita. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil ada sebagai berikut. 1. Minta bukti sertifikasi. Jika mereka tidak dapat menunjukkan sertifikasi, berarti mereka tidak resmi. 2. Tanyakan identitas lengkap dari debt collector, termasuk asal perusahaan mereka. 3. Minta surat kuasa. Debt collector harus membawa surat kuasa dari kreditur atau perusahaan yang memberikan pinjaman. Jika tidak ada surat kuasa, mereka tidak memiliki wewenang untuk menagih utang kepada Anda. Debt collector harus mematuhi kode etik dalam menagih utang, antara lain tidak boleh menagih dengan cara berteriak, marah, mengancam, atau mengintimidasi. Tidak boleh mengambil barang secara paksa. Jika debt collector melanggar kode etik ini, Anda bisa melaporkannya ke pihak berwenang. Oleh karena itu, penting untuk meminta identitas lengkap debt collector saat pertama kali bertemu, agar dapat digunakan sebagai bahan laporan jika terjadi pelanggaran. Debt collector hanya boleh menagih langsung kepada pihak yang berutang. Mereka tidak berwenang menagih kepada keluarga, tetangga, atau rekan kerja. Debt collector tidak boleh menagih di malam hari. Debt collector hanya boleh menagih di tempat tinggal yang sesuai dengan alamat debitur. Jika debt collector melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti ancaman atau pengambilan barang secara paksa, Anda dapat melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian. Pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan, 365 pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana maksimal 9 tahun. Selain itu, perusahaan yang menggunakan jasa debt collector tersebut bisa dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apakah boleh debt collector yang menagih utang menyita barang milik kita? Tidak boleh. Hanya pengadilan yang boleh menyita dan mengeksekusi barang atau aset dari debitur. Apabila debt collector tersebut tetap memaksa untuk menyita barang milik debitur, tentu debt collector tersebut telah menyalahi aturan karena sama saja melakukan pencurian. Sebagaimana diatur pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan penjara paling lama 5 tahun. Pada kesempatan ini saya akan berusaha menjelaskan bagaimana agar mendapatkan biaya tarik dari leasing, dapat duit kompensasi atas motor atau mobil Anda yang ditarik leasing. Jika Anda sudah tidak mampu lagi membayar kredit, apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda kesulitan membayar kendaraan, maka salah satu opsi yang paling bisa Anda lakukan adalah mengembalikan kendaraan tersebut kepada leasing atau perusahaan pembiayaan. Tapi, kalau itu Anda lakukan tanpa perhitungan yang cermat, maka Anda tidak akan dapat apa-apa dari kendaraan yang Anda kembalikan untuk mendapatkan kompensasi atau duit dari kendaraan yang Anda kembalikan. Tapi tentu saja tidak bisa sebesar uang yang sudah Anda keluarkan untuk DP dan angsuran mobil atau motor tersebut. Misalkan, Pak Maru, saya sudah mengeluarkan DP dulu sekian. Misalkan contoh nih mobil, ya. Saya sudah ngasih uang muka DP mobilnya dulu sekian, dan angsuran saya sudah saya bayar sekian selama 1 tahun. Dan sekarang saya sudah tidak sanggup bayar lagi. Saya mau kembalikan unit saja. Bisa ndak itu dikembalikan ke saya? Tentu ndak bisa seperti itu. Yang bisa Anda lakukan adalah, pertama, Anda coba cek di leasingnya berapa lagi sisa hutang Anda. Seandainya dilunasi, berapa total dana yang harus Anda keluarkan. Kemudian Anda coba cek pasaran mobil atau motornya. Berapa kira-kira harganya kalau dijual? Contoh, katakanlah mobil Anda Avanza tahun 2018. Pasaran harga jual 140 juta. Sementara sisa hutang yang harus Anda bayar pelunasannya masih sekitar 155 juta lagi. Berarti, jika Anda jual mobilnya untuk membayar pelunasan Anda tadi, Anda akan nombok 15 juta. Tapi, seandainya harga mobilnya bisa laku 180 juta,
pelunasannya hanya 155 juta, berarti Anda masih dapat untung selisih penjualan dan pelunasan masih sisa 25 juta. Anda masih untung 25 juta, masih dapat duit 25 juta. Maka lebih baik Anda cari orang yang mau beli mobilnya secara cash. Bila perlu, turunkan sedikit harganya biar cepat laku. Kemudian lunasi ke leasingnya daripada mobil Anda ditarik dan Anda tidak dapat apa-apa. Tapi jika sisa hutang masih lebih besar dibanding harga mobil, ya, hutang Anda tadi masih lebih besar di sana dibanding harga mobil, ya, maka lebih baik Anda kembalikan mobilnya atau motornya ke leasing. Tapi jangan mau nyerahin unit tanpa dapat apa-apa. Paling tidak Anda dapat uang kompensasi atau istilah lainnya uang kerohimannya lah. Begini caranya. Anda nego ke leasingnya. Katakan begini. Sekarang saya sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kredit mobil saya ini atau motor saya ini. Tapi saya tidak mau menyerahkan kendaraan ini secara cuma-cuma. Kendaraannya sudah saya umpetin, sudah saya simpan di tempat yang aman. Sampaikan gitu. Silahkan dibawa kalau ada uang 15 juta misalkan. Ini untuk mobil ya. Nanti dia akan tawar mungkin sekitar 8 juta atau 10 juta. Begitu sampai Anda ketemu di nilai yang disepakati, di titik yang Anda sepakati. Contoh, misalkan Anda sepakat untuk mengembalikan kendaraan dengan kompensasi 10 juta misalkan. Sementara angsurannya sudah berjalan selama 1 tahun. Anggap saja itu ganti biaya sewa. Hitung-hitung sewa selama Anda memakai kendaraan. Yang penting Anda paling tidak dapat uang kompensasi daripada kendaraan Anda ditarik sia-sia dan Anda tidak dapat apa-apa. Jadi umpetin dulu kendaraannya. Kasihkan kalau ada uang kompensasinya, kalau Anda merasa tidak mampu untuk melanjutkan atau meneruskan kreditnya lagi. Tapi ingat, jangan pernah mau nyerahin unit kalau duitnya belum dibawa, kalau duitnya belum dikasih. Minta cash di tempat, jangan mau dijanji-janjiin. Tunjukin dulu duitnya, serahkan dulu duitnya, baru saya tunjukin unitnya, baru saya serahkan unitnya. Ada duit, ada barang, katakan begitu ya. Karena ada juga dulu nasabah begitu, minta uang kompensasi tapi nggak ditepati, hanya dijanji-janjiin doang. Mereka janji hanya supaya dapat unitnya saja. Alasannya nanti diajukan dulu uang kompensasinya minggu depan, bulan depan. Belum cair-cair juga. Mereka banyak alasan ini segala macam ketika ditagih atau dimintain uang kompensasinya. Sampai sekarang nggak ada dikasih duitnya. Jadi Anda harus benar-benar duitnya ada dulu, baru Anda tunjukkan unit dan serahkan unit. Kalau duitnya belum ada, jangan pernah mau tunjukin unitnya, karena bisa saja mereka langsung bawa unitnya ya. Pokoknya duitnya dulu. Ada duitnya, oke, saya tunjukkan unitnya, silakan bawa. Seperti itu ya. Sekedar informasi buat Anda, biaya tarik kendaraan itu bervariasi. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, bahkan ada yang sampai 50 juta. Tergantung merek, tipe, dan tahun kendaraannya. Nah, uang inilah yang Anda minta dibagi. Ya, tapi jangan mau dapatnya terlalu kecil. Enak sekali mereka itu dapat duit hanya dengan tarik-tarik kendaraan ya. Jadi intinya, jangan mau nyerahin mobil atau motor Anda ke debt collector dengan cuma-cuma. Biar mereka jangan keenakan makan uang hasil penarikan kendaraan Anda. Sementara Anda hanya dapat stresnya doang. Jangan mau seperti itu ya. Sebagai nasabah kita harus bijak, kita harus paham ya. Kita harus tahu. Dan bila perlu, hukum-hukum yang mengatur tentang pembiayaan, perbankan, dan leasing, kita harus paham supaya kita mendapatkan hak-hak kita, atau paling tidak kita bisa memaksimalkan apa yang seharusnya kita dapatkan.
Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mohon kalau Anda ada waktu ditonton video-video saya sebelumnya yang sudah saya share, yang sudah saya upload di YouTube ini, supaya apabila suatu saat Anda mengalami hal yang demikian, Anda sudah mempunyai pengetahuan atau paling tidak pedoman untuk memilih jalan terbaik, ya, untuk melakukan hal terbaik sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini, sehingga Anda tidak dirugikan hak-hak Anda secara hukum. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.